dia map keempat Kalahari. Ya, di ronde keempat Indonesia Games Championship 2020 balik lagi di Kalahari setelah tadi game pertama di Kalahari udah cukup ditegangkan ya jiwa raga kita sama para atlet e-sport kita, dan ini dia. Seharusnya dari masing-masing tim nih udah sadar, udah mulai nemu patternnya juga, udah mulai nemu kebiasaan dari tim lawan juga. Ya. Dan Meraja akhirnya di hari ini gue ngeliat komen post tuh sepi banget, cuman si Ren doang ya. Yes, yang mana Louvre-nya juga memutuskan untuk lebih ke arah kanan, dan ada Boom juga yang udah ngamanin di ujung zona, tapi hati-hati jangan looting LDR ya. Sangat berbahaya, apalagi udah LDR di Kalahari gitu kan. Itu dia, bahaya banget, nggak boleh terlalu jauh, takutnya ke pick off juga. Oke, emang resortnya jadi lebih banyak yang dipunya. Ambil ya. Tapi balik lagi, kalau bisa numbangin, kalau bisa ke pick off juga kan malah jadi ngerugiin gitu kan. Itu dia, tapi lagi dan lagi ternyata EVOS masih bertahan di sini, tapi lawannya beda kali ini. Aduh, ketemunya sama Aura untuk kali ini di Council Hall. Di mana seharusnya mereka bakal tabrakan, bener aja dari street langsung coba kabur terlebih dahulu dengan darah yang cukup low pastinya. Ya, yang mana gue rasa EVOS ini senjatanya udah lumayan bagus. Tadi ada satu pemain juga yang udah megang double barrel. Ini benar-benar waktunya EVOS buat nentuin setupnya seperti apa. Jangan sampai mereka harus kalah 2 kali fight di tempat yang sama dan di map Kalahari. Aduh, ini juga buat pembuktian juga ya buat Aura yang tadi baru aja tusun. Gak boleh tusun lagi, harus banget bisa menangin ngelawan EVOS nih. Itu dia, balik lagi, bahkan dari Deadly sendiri dia benar-benar sabar banget, dia benar-benar mematangkan kalau misalkan di mana aja posisi para player dari EVOS, dia nggak mau terburu-buru buat engage fight. Yes, jadi mesti ada vision yang jelas dulu, mesti ada info yang jelas dulu untuk masing-masing tim, masing-masing player, dan itu ngebuat dari kedua tim seharusnya bakal nahan aja. Bahkan dari EVOS udah coba cabut terlebih dahulu, respect aja sama lawannya, jadi nggak mau harus, tapi masih mau maju kan. Justru malah di counter ya, yang tadinya pose itu, tapi udah ada yang knockdown di sini. Di sisi lain Chanzu berhasil menerbangkan 1 orang langsung aja dari Aero ternyata yang udah dipulangkan, dan langsung udah ada yang datang lagi dari 1 orang, tapi udah follow up juga. Pemain LRQ udah mulai regroup kali ini, 2 orang, 3 orang, bahkan 1 orang dari O'Connor bakal coba cabut dulu. Ya, yang mana kali ini juga baik banget dari RRQ udah ngumpulin 1 poin eliminasi, yang mana balik lagi gue suka gameplay dari RRQ punya, dia benar-benar kayak mentingin objektif ya late game, dia tahu ada info zone di situ, dia bakal coba tahan untuk sabar untuk bisa lebih baik lagi movingnya buat tahu next zone ada di mana ya. Aduh, ini udah samping-sampingan sih, udah kedengeran ini juga. Tinggal ditembak seharusnya. Bang. Yes, udah coba nyari vision juga dari seorang Abu ke arah seorang Deadly, seharusnya palanya tadi udah kelihatan juga tuh. Iya. Ini bahayanya Kalahari tuh gitu, nunduk terus gerak, pala lu nongol cuy. Ini sih sabar sih. Gue kalau misalkan gue tuh kayak gatel, atasan dulu Iya, gitu kan. Iya. Ini emang luar biasa juga ya. Emang kesabaran mereka baik banget. Bahkan kalau kita lihat dari EVOS, mereka terus-terusan rotasi, mereka cari celahnya di mana buat bisa masuk ke arah Aura. Di sisi lain udah dari pertemuan nampaknya udah ngeliat juga ke arah Onyx dari seorang Mocah, ngasih info ke teman-temannya. Di sini ada 1, tapi kita nggak bakal coba tabrak, tapi coba untuk cari resort lagi karena gue lihat resortnya juga dari exchange belum bagus-bagus banget. Ya, gue rasa balik lagi ini bagus banget ya, keputusan yang diambil sama player-player. Mereka belajar dari kesalahan di ronde pertama yang mana benar-benar always team fight. Kali ini mereka benar-benar kayak matengin dulu, nggak langsung ditabrak, langsung dibarbarin ya. Kayak ini aja dari tadi XCN, oke, ini kita lihat dulu movingnya kemana, kita cari dulu bener-bener rotasinya yang enak buat dipakai clutch ke arah pemain dari lawannya. Yes, tapi kalau kita lihat di confinement udah kelihatan juga 1 orang di mana Rosugo. Tapi belum ada yang kelihatan juga musuhnya, dan sekarang kita bakal berpindah ke Island of God. Udah berhadapan sama tim Boom kali ini. Heyu bakal coba ngamanin 1 tower, tapi udah ditembakin juga sama seorang Lord. Posisi yang enak banget, depan belakang ada. Sulit banget, Yoga Padang juga udah ngebuka vision dari sisi kanan. Bakal coba dimasukin dulu sama seorang Bion. Bion bakal coba jaga jarak dulu, jaga vision dulu. Udah ngeliat ke arah 1 orang, tapi sadar banget di arah tower itu ada 1 orang. Nantinya kalau dari Yoji coba ngeras bakal dipotong sama yang ada di tower. Sulit banget posisi dari Island of God, karena gue lihat tadi Lord yang kesisa sendirian di belakang itu yang ngebagi setup, nggak ada glue wall. Terus dari Hands juga nggak ada glue wall, dan baik banget dari Boomnya juga udah langsung ngamanin dari tower, tapi ada tim fight lagi. Aduh, akhirnya terbuka juga. EVOS versus Aura kali ini bakal coba ditabrak sendirian sama seorang Piu, di mana udah ada glue wall juga di pop up, langsung coba ditabrak. Masih sabar dari kedua tim, di mana Piu udah coba muterin udah ada flashbang, harus mundur terlebih dahulu. Udah ada glue wall yang berhasil dihancurkan dari belakang. Kita lihat udah ada dari belakang, udah yang masuk juga karena seorang Piu udah di jump shot juga karena 2 orang sekaligus. 1 orang terkena bakal coba dilanjut sama seorang Piu. Pria idaman wanita menumbangkan 2 orang sekaligus, tapi masih bisa dibangunin juga 1 orang. 2 orang Gak cukup nampaknya dari Piu. Guns bakal coba memberikan bantuan, di mana harus tumbang juga. Deadly terlalu jauh nampaknya dari Amek. Bakal coba datang kali ini ngebantu teman-temannya, dan EVOS harus rata.
lagi dan lagi di konsol Hell, tempat yang sama ya. Padahal dari EVOS gue rasa dia udah bener-bener coba rotasi banget nyari enaknya di mana, tapi ternyata masih belum bisa. Tapi it's okay buat EVOS, gue rasa sekali dia comeback masih bisa kekejar sih. Yes. Angin segar buat Aura, bisa jadi ngebalap lagi. Ada yang mau jalan nih, rotasi coba dipotong sama seorang Gustav, di mana Mocha di sisi lain udah terkena dan juga bahkan menembak ke arah seorang Wiza. Sabar dulu dari Mocha, harus coba medkit ya terlebih dahulu. Aru udah ngeliat ke arah satu orang, langsung ngebuka tembakan juga, langsung coba ditembak dari jendela, harus tumbang juga dari arah Aru. Terkena down tapi Gustav bakal coba melarikan diri untuk mengamankan placement point kayaknya. Nggak peduli temennya. Bisa nggak? Bisa ya ternyata ya? Bisa. Dikejar tapi diburu sama Jars. Nggak bakal dikasih nafas sama sekali. Di sisi kiri juga udah mulai disamperin. Bakal coba diduelin dari Sarah Gustav. Gimana nggak ada lagi obstacle yang bisa diamankan dan harus tumbang. Balik lagi ya, 10 tim 38 pemain, banyak banget yang rotasi di moving kedua ya. Kayak contoh kita balik lagi sekarang ada Boom dan juga Island of Gods, yang mana notabene ini ada di top 3 klasemen. Island of Gods ada di peringkat 3, Boom juga ada di peringkat pertama. Ini bener-bener kayak gambling juga buat mereka sih, gua rasa. Karena balik lagi udah arah mid-mid round gitu, nggak bisa terlalu bener-bener kalau misalnya udah di atas jangan sampai ceroboh. Itu dia, bisa kepleset ya. Iya. Dan itu kalau sampai nanti ada tim yang kepleset pasti dimanfaatin banget sama tim dari peringkat 7 sampai 12 untuk naik ke peringkat atasnya. Itu dia, dan bahkan dari Island of God sendiri bakal coba terus-terus rotasi gimana sekiranya yang enak buat ngelock posisi ya dari arah para pemain Boom. Dan udah kelihatan di sana Yoga Padangnya tapi masih belum bisa. Nah, lu lihat deh Yoga Padang tuh itu sebenarnya open, tapi patahan belakangnya sekali dia ke kanan dikit nggak ke render. Itu dia. Jadi masih bisa manfaatin patahan juga nih dari Yoga Padang. Tapi kalau kita lihat dari Rule juga udah sadar di atas, udah kelihatan juga dari seorang EU bakal coba di open fire aja, tapi seharusnya nggak mengenai sasaran juga, masih ada obstacle. Mancing. Nembaknya masih ngasih kode aja, tapi kalau kita lihat juga ada Bion yang di sana masih free ya posisinya, masih belum gimana, masih bisa kayak muter lagi benar-benar nyari posisi dari para pemain Boom itu sendiri. Nah iya nih Bion bakal coba ngeliatin lagi ke arah Yoga Padang, tapi masih belum kelihatan juga, belum ngerender. Dan udah mulai zonanya masuk ke dalam zona, yes. Ya. Ini sulit sih karena kalau misalnya kita lihat resource medkit yang dimiliki IOJ aja 1. Kalau dari Boom ini dia bisa main nahan karena tadi Yoga Padang ada 7, Hayu-nya ada 3. Zona 1 masih bisa mereka tahan sih. Sedangkan dari IOG-nya nggak begitu. Waduh, bahaya banget ya dari IOG, makanya ini kan dikejar waktu juga, harus sekarang atau enggak, ini menjadi pilihan yang sulit pastinya buat IOG. Tapi setup dari IOG juga udah mulai dibuka kali ini. Lord udah nongolin badan aja, coba mancing perhatian dari seorang Hayu. Nah yang bakal Lord, dimana masih belum ada terjadi pertukaran yang cukup fatal dari kedua tim. Ya, yang mana Nuting juga udah sempat tadi sekarat tapi udah langsung lagi. Gue penasaran banget, Kemon harus di clutch playing, ini nggak bisa tahan lama untuk kedua tim ya, baik itu dari Boom dan juga dari Island of God itu sendiri. Yes, Yoga Padang kali ini udah coba jagain sisi kiri aja biar nggak ada yang bisa flanking juga ke arah anak-anak Boom lainnya. Dan Strawhead udah ada di tengah, bakal coba menjadi pusat rotasi pastinya. Udah awas Hands, jangan loncat-loncat, bahaya banget. Hayu kena critical damage juga tadi karena seorang Hands masih berani duelin, bakal coba dimajuin sama seorang Yoga Padang kali ini, bakal coba dibuka. Di sisi lain Hayu udah nembak ke arah bawah juga, tapi kita lihat Strawhead bakal coba muter terlebih dahulu karena Bion udah mulai terkena knockdown. Lord bakal coba berotasi kali ini menyelamatkan seorang Bion. Lambat gak masalah, Bion berhasil diambil 3 orang. Lord harus di knockdown juga karena terpisah cukup jauh sama seorang Hands dan juga Rule. Di mana Nuting langsung aja pede banget jumpshot ke arah depan dan berhasil menembakkan 2 orang sekaligus. Ya, balik lagi ya dari Island of God sendiri yang top 3 tadi harus di pos di peringkat 10. Gua rasa keputusan yang sangat buruk, tapi kali ini ada Halcyon langsung coba ditembakin juga, tapi masih ada satu glue wall dari seorang Good, bakal coba ngebangunin seorang Pio dulu, di mana Amex juga terkena knockdown, langsung coba bergantian kayaknya. Karena kita lihat dari Aero nggak bakal ngasih nyaman ke arah anak-anak dari Aura. Yes, yang mana kali ini 9 tim 33 pemain, lebih cepat lagi temponya, tapi ternyata dari Aura sendiri setelah dia mendapatkan EVOS dia nggak mau terburu-buru untuk engage fight di arah mid range ya, karena mengingat juga tadi Aeronya masih ada di atas, jadi kayak masih oke. Putus dipukul mundur dulu karena juga udah punya point kill juga, mungkin lebih ke arah objective placement ya kali ini. Ya sabar dulu aja sih dari Aura, karena Aura kan tadi kan udah ngamanin posisi ke-5 kalau nggak salah turunnya ya.
Jadi karena kesalahan di map sebelumnya yang Tusun itu bakal coba diperbaiki dengan sabar kali ini. Aura nggak Ya. mau kontes yang terlalu berlebihan juga gitu kan. Itu dia, ditambah lagi juga tadi angin yang segar pastinya ya buat Boom setelah dia ada di peringkat pertama di klasemen kita udah mendapatkan poin eliminasi lagi dengan resource yang juga lumayan banyak tadi ya. Kalau Yes. kita lihat dari Boom itu sendiri. Dan Aduh, komen post lagi-lagi rame banget ini komen post. kayak lu lemes banget gitu ya kalau lihat komen Iya. post lagi, komen Aduh, post lagi. ini bener-bener jadi favorit banget di kala hari ya. Iya, dan bahkan ada 3 tim tapi cuma 2 doang yang kena drone. Itu dia belum kedetek juga dari arah Siren-nya, tapi dari arah Siren juga udah Nembak-nembak, ngebakal-tembakin. iya. Jadi kayak sebenarnya gimana ya, yang tadinya sebenarnya mereka bisa nggak diketahuin, justru mereka yang emang pengennya barbar. Yes. Woi, gue di sini bos, jangan yang dalam drone doang. Ngasih tahu gitu Ngasih kan. tahu. Dan kalau kita lihat ini zonanya bakal coba bergerak kemana. Refinery udah di pojokan banget enggak. Enggak, ternyata kali ini enggak ya, bergeser sedikit ternyata. Tapi terlalu open juga nih. Open banget. Ya, benar-benar di tengah gurun ini ya kan. Iya, dan bahkan yang dari arah bawahnya tuh bener-bener banyak. Jadi kayak bener-bener benefit tadi kalau nggak salah gue lihat dari Aura itu wilayah bener-bener kosong. Gua rasa dari kanannya itu yang dari komen posnya ini bener-bener bakalan team fight sih harusnya. Yes, bakal ramai banget karena kalau kita lihat di komen post sekarang ada yang kerja juga, ada yang di mana. Dari Erik seharusnya bakal turun dulu nih, nggak boleh terlalu ngambil resiko. Tapi di sisi lain masih di tempat yang sama. Komen post udah ada Bigetron Beat juga ternyata di seberang dari RRQ. Berarti total ada 4 tim sorry. 4 tim, nah itu dia ditambah lagi dari Bigetron sendiri, dia sebenarnya masih ada di luar zona. Gua rasa ini waktunya Bigetron setelah adanya Danger buat rotasi sih. Karena dia nggak ya, mungkin ya. banget kayak langsung masuk ke dalam zona lurus gitu dengan hit 4 player dari RRQ. Betul banget, tapi di sisi lain udah ditembak juga ke arah jauhan dari arah Jars dan juga teman-teman di mana belum mengenai sasaran juga, but is okay. Cuman memberikan tembakan peringatan aja bahwa dari Onyx tuh masih ada. Ya, kali ini juga dari Onyx udah ngumpulin 5 poin kill tersisa 3 orang, tapi ada Aura yang udah mulai open fire ke arah manakah dia? Yes, Apa tapi nih? dari Aura seharusnya berjauhan di sama tim-tim lain karena tim-tim lain Iya. fokusnya ke komen post, Aura enggak ya. Itu dia, Aura benar-benar kayak sendiri dan ini dia Bigetron udah coba moving, ada damage per second dari VSS dan sempat terkena line main juga ya tadi ya. Awas, hati-hati dari BTR bakal coba masuk ke arah komen post tanpa ragu pastinya. Udah ngamanin satu rumah, berhasil diamankan, tenang dulu dari BTR. Coba turunin tempo, coba setup ulang. Dimana tadi RRQ juga udah ngelihat rotasi dari BTR. Itu dia, dan gue suka banget sama RRQ, dia nggak pernah yang namanya memutusin buat ngedash satu rumah barengan. Karena sekalinya satu rumah digerebek itu sulit, tapi kalau misalkan defensif yang dia dan dia percaya diri akan hal itu, gua rasa itu jadi high benefit banget buat dia. Yes, oke, tapi kalau kita lihat dari Legalot bakal coba sabar terlebih dahulu. Dimana Kruger udah ngelihat juga karena satu orang bakal coba ditembakin dari kejauhan dan Di berhasil ending. menemukan seorang Venom di sana. Lovre bakal coba ditutup jalannya, nggak bakal bisa dikasih masuk ke dalam zona. Ya, yang mana kali ini juga benar-benar dari Krugernya mantekin terus, nggak kemana-mana. Ditambah lagi si Kruger ini tuh bocil yang emang aimnya tuh kritikal terus. Itu dia, tapi di sisi lain ada pertempuran juga di mana Chansu coba masuk juga, berhasil tumbang Pac-Man. satu juga. Pac-Man bakal coba masuk kali ini, jump shot dilakukan, tapi Pac-Man harus tumbang juga, terkena knockdown. Di sisi lain udah ada Connor di sana langsung numbangin Bigetron Beat. Ya, menggunakan senjata terjahanam ya di seluruh bagian dunia Free Fire ya kalau nggak salah tadi ya. Ya. Satu M179 ya. Iya. Langsung di end semuanya dan berhasil ngamanin satu, hanya kehilangan Sanju aja tapi nggak masalah. Kita lihat di sisi lain ada Rosugo yang bakal coba masuk pakai grapple hooknya. Lompat, Kali ini bakal coba lompat. dijagain, nggak bisa ternyata. Bos dari Abax berhasil di pick off juga. Di sisi lain dari seorang Veda bakal coba ditabrak juga, nggak bisa kemana-mana aja. The Vito sorry. Iya, dan kali ini juga ada Boom yang udah bakalan ketemu sebenarnya sama satu tim lagi, yaitu ada tim Airo ya. Aduh, Yang tadi Aero. sempat keputusan naik kaleng tapi ke arah atas sulit banget. Sempat ketemu Aura ya dia tadi ya. Hey, udah ngamanin rooftopnya aja. Di sisi lain ada RRQ. pertempuran antara RRQ melawan Siren di mana Erik terkena knockdown, di mana Legalot kali ini harus terkena knockdown juga dengan 1M19. Udah dipasangnya tebel banget itu, 3 glue wall sekaligus langsung Lagi. diberbarengin aja. Bakal coba ditembak lagi sama seorang Justin. Coba ngambil, coba mecahin dulu dari arah glue wall-nya, masih bisa bertahan nampaknya dari anak-anak RRQ. Bakal coba bergantian di mana ini pojok banget, bos. Bakal coba dilangkain gitu aja. Dimasukin Kebuka. bos, udah kebuka, bakal coba di kiri ada jump shot dilakukan juga di mana Rao berhasil knockdown juga, tapi Erik langsung nembak arah tembok, berhasil juga menembakkan. Bakal dibangunin dulu, santai dulu dari Erik karena 2 orang sudah berhasil terkena knockdown dari RRQ, di mana Pac-Man juga berhasil dipulangkan ke arah lobby. Harus sabar dari Legalot. Ya,
balik lagi ya karena ini juga posisi dari Siren dan juga RRQ dua-duanya ada di luar zona dan ini dia zonanya udah jalan zona kelima sakit banget bos. Masuk semua masuk dimana sekarang ternyata zonanya berpihak ke arah Onyx. Semuanya masuk dimana udah ada Boom juga yang coba berotasi digangguin aja sama seorang Jars dan juga teman-teman. Oke Wiza udah mulai ngejagain di sini cari vision aja di arah bawah udah ada Legalot juga bakal langsung ditabrak di sisi lain. Wah, pas banget. Pas banget dari Jars langsung ngeluarin Revive dulu. 19 langsung dibangunin dulu. Enggak mau ternyata bakal coba cari posisi terlebih dahulu. Santai, dibangunin dulu. Karena kalau kita lihat dari aura tadi juga udah ada yang punya M179. Bakal coba perang pelontar di kali ini. Aduh, lu lihat zonanya di mana? Ini zonanya udah gak tahu di mana. Masih 4 tim, 8 pemain. Waduh. Pusing dan banyak banget yang megang senjata M79. Yes, ini bakal jadi konflik yang cukup panas apalagi di tengah gurun juga. Bakal coba dimajuin dulu mana Boom harus dipulangkan di posisi keempat juga kali ini. Dapat vision yang cukup bagus pastinya dari anak-anak Onyx di mana tadi ternyata dari Onyx 2. Iya, yang mana juga masih ada Siren yang di bawah nyempil tapi Guns juga udah ditembakin dan udah harus di knockdown. Critical damage masuk ke arah Guns tapi Amex dari arah Camp berhasil Kena diambil dong. sama orang Jars 2 kali, banget. 3 kali. Ini dia Onyx Jars berhasil mengamankan Buya. This is Buya for Onyx Olympus dengan total perolehan poin kill 15 poin kill, 300 poin untuk poin kill, 300 lagi untuk Buya, 600 bos. Gila. Di peringkat berapa tuh ya bos ya? Onyx langsung naik Aduh. tinggi banget. Gue merinding liat Jars pakai pelontar loh. Iya tadi Masuk semua loh. kalau gue jadi dia ya, masalahnya kan itu kan kena damage zona, gue panik sih. Itu dia. Dia tuh kayak bener-bener oke santuy.